Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, teramat baik buat kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami, membawa kami ada di tempat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Inilah kami Tuhan, kami datang bawa hati kami, mau mengucap syukur, mau memuji, memuliakan, bahkan menyembah nama-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, Engkau yang layakkan kami, Engkau yang mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan dan pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesusku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, Kau yang telah mati gantikan diri kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu
Tidak ada satupun yang layak kami tinggikan selain nama Yesus. Raja di atas segala raja, Allah yang memelihara dan menjaga, menolong dan memberi kekuatan. Di saat kami lemah Kau kuatkan, di saat kami putus asa Kau berikan pengharapan. Allah hadir di tempat ini pagi hari ini. Kami ingin bersorak-sorai memuji Engkau. Berkati ibadah ini Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani dipakai Tuhan. Sebagaimana Tuhan percayakan mereka melayani pekerjaan Tuhan. Melalui perjamuan kudus kami semakin dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan, dan lawatan Allah nyata melalui pelayanan perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Yang mengalami kasih Tuhan boleh angkat tangan.
Katakan haleluya. Teriakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita datang ke dunia bukan sebagai hakim dunia, tetapi Dia sebagai penyelamat kita. Untuk kita ditebus, untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, adalah apa yang Tuhan berikan pada kita semua di setiap kesempatan. Mari kita selalu mengucap syukur. Begitu besar kasih-Nya pada kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi pertama yang berkorban untuk dirimu menebusku. Kasih menyelamatkan. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk dirimu Kau tebusku. Kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Ingat pilur-Nya, amin. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, kasih Yesus bagiku. Amin. Kasih Yesus bagiku nyata di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tetap bersuka cita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, karena Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, bahkan Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya.
luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita semua sudah dihangatkan oleh pujian-pujian kita, dan biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan pula. Saatnya kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tertabur boleh bertumbuh berbuah dan boleh dinikmati bagi setiap kita. Biarlah segala perkara yang kita tanggung, mari kita sama-sama berjalan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang menyelamatkan setiap keadaan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Oh, haleluya Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Amin Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit. Dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Buat kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Kalau Engkau setia, Engkau menuntut kami juga harus setia. Dan kehadiran kami merupakan wujud kesetiaan kami
apapun motivasi Engkau melihat kami, Bapa, urapi hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bicara, kita akan belajar. Juga kita mengkritisi, mengintrospeksi apakah jenis iman yang kita miliki ini adalah iman yang hidup. Sebab semua orang Kristen, bahkan semua orang banyak dikatakan orang yang beriman atau orang yang punya iman. Persoalannya bukan punya iman atau tidak. Persoalannya apakah iman itu hidup atau orang iman itu mati. Itu yang menjadi persoalan. Dan kita harus memiliki yang namanya iman yang hidup, yang dimiliki oleh perwira dalam Matius 8 ayat 5-13. Saudara bisa baca di HP saudara masing-masing. Saudara-saudara, Matius 8 ayat 5-13, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada pula prajurit. Jika ia berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama iman diartikan sebagai memegang teguh, yang berasal dari bahasa Ibrani, aman. Kata aman ini saudara juga bisa memiliki arti bahasa yang memiliki arti bergantung kepada Tuhan, berserah pada Tuhan. Kalau pada ulang tahun ada lagu Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol itu artinya bergantung, itu Batak, bergantung. Batah artinya bergantung kepada Tuhan. Makanya dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang menggantungkan diri, mengandalkan Tuhan. Sebab salah satu unsur iman itu bergantung. Salah satu unsur iman itu berharap. Salah satu unsur iman itu yaitu mengandalkan Tuhan. Dalam perjanjian lama bahwa iman itu adalah memegang teguh janji. Karena janji itu dianggap teguh dan dapat dipercaya. Jadi kalau kita mempercayai Allah yang kita sembah, berarti
Allah itu dapat dipercaya, dia tidak pernah bohong, dia tidak pernah pelin-pelan, dia tidak pernah berkata esok dele sore tempe, dalam arti orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Allah yang kita sembah, kalau dia berkata ya, ya, kalau dia berkata tidak, ya tidak. Itulah iman. Iman dalam perjanjian lama berarti memegang teguh akan kebenaran firman atau apa yang diucapkan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari sanak saudaramu. Dia pegang teguh bahwa kalau Tuhan yang menyuruh ia pergi, berarti Allah akan memelihara. Yang tadi dikatakan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, bareng-bareng, 1, 2, 3. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi. Tetap percaya Tuhan setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan Tuhan, itu adalah Allah yang setia. Nah, kesetiaan Allah jelas menuntut kesetiaan orang percaya. Jangan seperti orang Israel bahwa Allah itu setia tetapi dia tidak setia. Sehingga Allah perlu mengumpamakan Hosea harus mengawinin Gomer seorang pelacur. Karena ketidaksetiaan. Mesti kita harus setia berharap kepada Tuhan, setia hidup kudus, setia doa, setia dalam ibadah. Orang-orang yang tidak setia jelas ia tidak mencontoh dan tidak meladeni Tuhan. Setia dalam sebuah pelayanan, sebab yang sulit melayani, yang sulit untuk kita setia itu bukan saat kita memulai atau mengakhiri, saat dalam sebuah perjalanan. Suami harus tetap setia sama istri, istri harus tetap setia sama suami. Sebab di tengah perjalanan itu pasti banyak goncangan-goncangan, banyak godaan-godaan. Nah, kesetiaan itu akan dikatakan setia kalau menghadapi tantangan. Kalau belum menghadapi tantangan, belum dikatakan setia. Kematian Yesus di kayu salib yang akan kita peringati menunjukkan bahwa dia telah setia. Dalam perjalanan 33,5 tahun, banyak tantangan yang dihadapi Tuhan saat ia melayani. Ketika umur 30, dia melayani tantangan dari iblis, Matius pasal 4. Kemudian di Taman Getsemani, banyak tantangan-tantangan, saat disalib pun juga menghadapi tantangan. Tetapi dia terus tetap tekun. Dia setia. Dalam dalam Filipi pasal 2, ia telah setia. Ia telah mengosongkan dirinya dan telah menjadi seorang hamba. Dengan tekun memikul kayu salib, tekun untuk menunjukkan setia. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, pistis atau pistio, ya, I believe, itu juga memiliki arti setia. To trust, have confidence, be confident, to obey, percaya, yakin, atau tunduk, atau setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman dalam perjanjian baru menunjukkan sebuah ketekunan, kesetiaan yang saya sudah sampaikan tadi, juga ketertundukan, taat tunduk. Memang percaya kepada Tuhan itu, kata percaya itu syarat dengan makna. Percaya pada Yesus selamat. Tapi percayanya bagaimana? Apakah percaya itu hidup? Apakah itu taat? Ketika dalam perkuliahan ada bapak-bapak tanya, Pak dosen, kalau orang itu mau mati kemudian percaya, apakah dia selamat? Ketika aku percaya pada Yesus, juru selamat, langsung mati. Masuk surga enggak? Memang pertanyaannya kritis. Saya katakan iya. Sebab
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itu ya dan amin. Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis ia akan diselamatkan, dan barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cuma persoalannya nanti di surga di sana ini dia punya kedudukan atau tidak. Jelas statusnya bagaimana saya tidak tahu, tapi dia masuk karena dia percaya. Sebab di surga tidak sama. Ada yang mengejar lagi. Ada yang mengejar. Apakah bisa ditunjukkan ayatnya? Saya tunjukkan, ini ayatnya. Barang siapa meniadakan dia mendapat kedudukan yang paling rendah dalam kerajaan surga. Dan melakukan firman Tuhan, menduduki tempat yang paling tinggi, berarti tidak sama. Nah, kesetiaan kita itu mesti harus teruji, ketaatan kita harus teruji. Kalau kita itu tidak punya hati yang takut akan Tuhan, saudara, akhirnya kita akan hipokrit, munafik. Kelihatan suci kalau hanya di gereja. Dan mesti itu menjadi sebuah peringatan yang keras bahwa kita harus betul-betul tulus. Dimanapun dan kapanpun kita akan menunjukkan iman. Dan iman itu dalam Rom 10 ayat 17, hafal ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan, firman Kristus, ya, firman Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau logos merujuk pada firman yang tertulis dan mencakup keseluruhan kebenaran Alkitab. Ini dari buku Living to the Pentecostal Heretics. Dan masih banyak. Firman itu adalah merujuk pada firman yang tertulis, dan kita perlu itu. Kita perlu memahami firman yang tertulis itu, kita baca setiap hari supaya kita bertumbuh, supaya kita berubah. Firman-Mu yang untuk merubah sikap hati. Terus firman-Mu yang tegakkan di saat ku itu firman logos. Makanya pentingnya kita baca firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jangan kamu melupakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kata merenungkan itu mendaras. Mendaras itu komat kamit pelan dan diberikan sebuah syair. Ya seperti orang mengaji. Mengaji itu sebenarnya kita setiap hari harus mengaji dalam arti membaca firman itu. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-3 ya, 3 atau 4 itu. Orang benar kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang bertumbuh. Nah, kita perlu logos. Dalam arti mendengar firman Allah, membaca firman Allah, belajar firman Tuhan. Anak Tuhan mesti harus pintar, harus cerdas. Apalagi masa sekarang ini di Facebook ajarannya macam-macam. Gak percaya Tritunggal lah, Yesus setengah Allah lah. Banyak cerita, banyak hal. Tetapi kita harus belajar. Tetapi kata rema, saudara, ini saya bacakan ya, persiapan. Rema juga saya ambil dari Living in the Pentecostal Heretic ini. Rema perwujudan spesifik. Perwujudan spesifik dari logos yang menyampaikan pesan langsung untuk situasi tertentu. Situasi tertentu. Jadi saat Petrus mau masuk, saat Petrus mau ketika ada ombak terus Yesus datang khotbah beberapa minggu yang lalu. Tuhan, aku ingin turun, dia jalan di atas air.
Tetapi ketika lihat gelombang, Petrus langsung takut dan tenggelam. Ya. Waktu Yesus berkata, turunlah, itu rema. Saat Petrus tidak mendapat ikan dalam Lukas pasal yang kelima, tebarkanlah jalamu. Khusus buat dia, itu rema. Nah, kita juga perlu rema. Kita juga perlu rema. Bagaimana? Dengan kita membaca firman Tuhan dan khususnya kita hadir dalam ibadah. Saat kita mendengar firman Tuhan, oh itu firman buat aku. Saat kita kena firman Tuhan, oh ini buat aku. Intuisi kita, senedeksis, kata hati kita nggak bisa dibohongin. Saudara bisa bohongin orang lain. Ah itu bukan buat saya. Tetapi kata hati itu tidak bisa dibohongin. Maka Tuhan berkata, kalau Tuhan Allah berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu, karena itu rema. Dan semakin kita mendapat rema, semakin kita itu sebenarnya ada pesan khusus yang diberikan kepada kita, yang sebenarnya Allah perhatian kepada kita. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan sedikit-sedikit tersinggung, tidak datang kebaktian, wah itu hanya kata gembala, itu hanya kata pengkhotbah. Yang saya kemarin katakan di tempatnya Pak Lulu, ini kalau jemaat yang ngambekan begini, out, tidak bisa dewasa. Kalau sudah dirayu, sudah dideketi, ada orang tanya, Pak kalau dia suka ngambekan gimana Pak? Dia suka penyumbang gereja yang besar Pak. Itu pendeta sama pengerja-pengerja semua digaji sama dia. Tapi hidupnya nggak benar. Menurut Bapak gimana? Ya tergantung pendetanya. Tapi kalau saya nggak ada kamusnya, out. Kalau dari tegur hidupnya nggak benar. Membungakan uang, punya istri 2, keluar. Atau dijadikin dia jemaat biasa. Saudara kalau dapat rema itu pribadi. Kadang-kadang kalau kita sedang ngomong gitu ya, Tuhan ingatkan kita, itu rema loh. Saudara ngobrol sama pendeta atau pendeta ngobrol sama jemaat, terus jemaat ngobrol yang tidak sadar tapi pendetanya kena, itu remanya buat pendeta. Jadi rema dalam tanda kutip itu pesan khusus. Dan kita mesti harus punya, kita harus memiliki, kita harus mendapatkan pesan khusus. Jangan hanya kita mendapatkan firman Tuhan dalam arti hanya sebagai konsumsi otak pikiran kita. Makanya saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan hanya bisa khotbah bahasa Yunani Ibrani. Jangan hanya bisa berkata logos, kurios, antropos, karpos dan lain-lain. Sebab jemaat lebih pintar. Kita ngomong hamba daulos saudara. Karpos itu kan buah. Mestinya dia mau bicara daulos dan diakonos. Dia lupa ngomong karpos. Jemaat dah tahu, oh salah itu. Jemaat nggak klik Google, bener nggak ini pendeta ngomong? Ya tahu. Iya ya Pak Pendeta ya betul. Tapi persoalannya bukan itu. Apakah firman yang disampaikan itu menjadi rema bagi jemaat itu penting. Rema itu pesan khusus yang mempertumbuhkan iman. Maka iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu logos, rematos, Kristus. Rema dari Kristus. Kenapa tidak logos? Karena rema itu memberikan pesan khusus yang membuat kita bertobat. Tapi kalau kita berkali-kali mendengar firman Tuhan, rema itu tadi, tetapi tidak bertobat, saudara, dia akan dikeraskan hatinya. Kita mau melihat perwira tadi, dia datang kepada Yesus karena dia pasti tahu siapa Tuhan. Dia pernah mendengar secara khusus, dia tahu siapa dia. Iman itulah yang membuat ia datang. Tetapi dasar dari orang perwira datang itu karena
anaknya sakit atau hambanya yang disebut seperti seorang anak dia sakit. Itu yang membuat motivasi si perwira itu datang. Jadi datang pada Tuhan itu motivasinya apa? Saya percaya ya, kalau seandainya perwira ini anaknya tidak sakit lumpuh, hampir mati, dia tidak datang pada Tuhan. Yang mendorong dia datang karena ada yang sakit. Nah, ini salah satu iman yang tidak bertumbuh. Ada satu poin yang saya lompatin, yaitu iman yang hidup. Iman yang hidup itu adalah iman yang tidak mati. Apakah ada yang iman mati, Pak? Wadah. Banyak. Yakobus menceritakan, kalau kamu masih memandang muka, masih memilih-milih siapa yang saya tolong dan siapa yang tidak tolong. Kalau kita melihat orang yang lapar, terus kita berkata, selamat makan, biarlah engkau kenyang. Kalau kau melihat orang kedinginan, selamat memakai selimut. Tapi kita no action talk only. Kita hanya ngomong, tahu mestinya kita menolong, tetapi tidak kita tolong. Itu iman yang mati. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kita tahu mesti kita berbuat baik, tapi tidak berbuat baik itu dosa. Yakobus 4 kalau salah. Itu iman yang mati. Kita mesti perhatikan, tapi kita tidak memperhatikan sama orang tua. Iman kita mati. Atau minimalnya orang mau setengah mati, mau mati imannya. Tahu dia berbuat baik, tahu mesti ibadah, tahu mesti doa, tahu mesti hidup kudus, tapi berkali-kali dia tidak lakukan. Itu imannya iman yang mati, saudara. Iman yang hidup harus kita hidupi. Iman yang hidup harus kita hidupi. 1, 2, 3. Iman yang hidup harus kita hidupi. Oleh sebab itu dalam Matius 4 ayat 4, bareng-bareng, 1, 2, 3. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini juga rema. Juga diterjemahkan rema di sini. Jadi iman kita bisa hidup kalau setiap saat kita mendengar firman dan firman itu menjadi rema. Rema itu yang mengubah dalam hidup kita. Nah, kalau kita datang pada Tuhan saat kita hanya sakit, kita perlu duit, kita mau bayar utang, saudara, kita harus ini, kita hanya datang pada Tuhan, menunjukkan iman kita iman yang dangkal. Iman yang dangkal. Motivasi kita apa kalau kita mau datang kepada Tuhan? Saat kita hanya sakit, kita datang. Itu namanya kita memanfaatkan Tuhan untuk mencukupi hidup kita. Dan itu iman yang begitu dangkal. Memanfaatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan Tuhan untuk mencukupi hidup kita dengan kita berdoa dengan seluruh proposal. Saudara ngomong aja, Tuhan tahu hidupmu kok. Kenapa kita harus detail? Tuhan tanggal ini saya harus bayar hutang, Tuhan tanggal ini saya harus mengangsur Tuhan. Tuhan tuh tahu, Tuhan itu bukan nenek moyangmu yang dia tidak tahu apa yang engkau tahu. Tetap percaya Tuhan setia. Dia tahu, saudara. Kita datang secara kontinu dan konsisten. Saya tidak perlu mengajak saudara suruh angkat tangan, perlu. Ngomong aja, siapa setiap pagi berdoa. Doanya bukan doa bangun tidur, Tuhan kami terima kasih bangun, Tuhan kami bekerja, Tuhan sertai, amin. 2-3 menit, bukan itu maksudnya. Orang dunia juga bisa begitu. Tapi saat saudara berlutut, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau.
Saudara tidak usah tidak usah banyak ngomong sama Tuhan. Saudaranya berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudaranya ngomong gitu tapi dengan hati, hadiratnya kuat. Benar. Kuasa Roh Allah itu tinggal dalam hidup saudara. Bait Allah adalah hidupmu, nggak mungkin ada tuyul. Ya anak Tuhan, Pak, duit saya hilang terus Pak. Ada tuyulnya kali Pak. Kalau rumahnya dipakai untuk doa, di situ berkat Allah nyata. Tabut Allah di rumah Obed Edom, orang kafir, diberkati Tuhan loh. Saya nggak percaya kalau suami istri takut akan Tuhan dan selalu berdoa dia selalu kekurangan. Saya nggak percaya itu. Tapi nggak pelit loh ya. Tapi kalau suami istri pelit, sekalipun dia rajin kebaktian, ya berkatnya begitu-begitu aja. Ya, berkatnya begitu-begitu aja. Ada hamba Tuhan, kok begitu Pak ya, saya udah begini-begini, saya udah melayani Pak. Tapi kok begini? Ya motivasimu salah memberi, motivasimu salah melayani, saudara. Kita datang itu motivasinya apa? Kita datang kebaktian, kita datang melayani. Motivasi kita apa? Hanya untuk Tuhan atau hanya menyenangkan seseorang? Allah tahu. Saudara, dia datang pada Tuhan, itu bukti iman. Semua orang yang datang ibadah bukan menjadi tolak ukur orang itu beriman. Sebab orang beriman itu, orang datang ibadah itu hanya bisa karena rutinitas. Karena rutinitas. Yang kedua, dia menyadari keberadaannya. Tuhan, aku seorang prajurit. Aku kalau ngomong begini, orang melakukan itu. Ceritanya saudara sudah tahu tadi. Sadar dirinya. Kalau kita sadar siapakah kita, maka kita cari Tuhan. Sehebat apapun saudara, kita ini orang lemah saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Terus jadi biji matamu. Lanjut. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan kalau kita dijadikan biji mata Tuhan yang dilindungi dan dijaga, apa yang mesti harus kita lakukan buat Tuhan? Selain memuji dan menyembah Engkau. Bukan hanya dalam ibadah. Perbuatan kita memuliakan Tuhan. Perkataan kita meninggikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari siapakah diri kita. Sehebat apapun kita tetap perlu Tuhan. Serepot apapun kita perlu Tuhan. Siapa sih yang tidak repot? Siapa sih yang tidak letih? Siapa tidak capek? Kita udah kerja dari Senin sampai Sabtu, bahkan pulang malam, bahkan malam masih ditambah nonton bola segala, mesti harus kebaktian jam 6. Tetapi karena kita setia, kita mau menunjukkan siapakah aku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan dalam hidupku, ku perlu Tuhan setiap. Nah, di senang dan susah, ku perlu Dia, terus ku perlu Tuhan, terus selamanya. Saya ingat itu 81 saya diajak doa dengan Pak Eras di Manahan Solo. Doa pagi. Ku perlu Tuhan sambil menangis tuh Pak Eras waktu 81 tuh. 81 ya. Belum 81 saya sudah di Jakarta itu sekitar tahun 80-an saat beliau datang ke rumah. Ku perlu Tuhan. Saudara, apa sih yang kita hebati? Yang kita banggakan itu apa? Kita sadar diri kita perlu Tuhan. Kita kalau percaya firman-Nya berkuasa, katakan sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Itu kan percaya bahwa firman itu ya dan amin. Anak Tuhan semakin dia sering mendengar firman Tuhan, dia semakin percaya saudara. Saudara,
Yesus mengetahui seberapa besar iman perwira itu. Tidak aku jumpai di antara orang Israel besar imannya seperti ini. Tolong ditaruh di belakang aja sebab oke. Jadi Yesus mengetahui seberapa besar iman kita. Loyalitas kita, kesetiaan kita, pengorbanan kita, Allah tahu. Loh, saya sebagai guru, saya tahu nih orang tua murid yang suka berkorban, orang tua murid yang suka ngomong doang tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Tahu. Ini selalu mengkritik. Dia selalu kalau ngomong maunya didengar oleh guru. Saudara, loh saya kalau sebagai hamba Tuhan mengerti, sebagai guru tahu. Loh apalagi Tuhan. Yesus mengerti seberapa besar iman perwira itu. Sejauh mana dia berkorban, sejauh mana dia mengasihi gembala jemaat, sejauh mana dia mengasihi hamba-hamba Tuhan, sejauh mana dia peduli dengan gereja. Dan saya bersyukur kalau kita mau pergi besok itu tinggal berapa? 4 juta Pak ya? Saya lihat itu. Tapi saya yakin sebelum kita pergi lunas itu jemaat semua diberkati Tuhan. Berkorban. Allah mengetahui itu. Kesungguhan pelayanan kita yang tulus. Asal saya datang. Bagaimana saya bisa memajukan gereja ini. Oh Allah tahu, Allah mengerti. Yang kedua Tuhan memberikan penilaian tentang kualitas iman yang nyata dalam kehidupan. Realnya iman yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan tahu kok. Saya kan gak mengerti. Aplikasi apa pengeterapan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita melalui iman kita, itu Allah mengerti. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai imanmu. Orang itu percaya dan imannya nyata dan anaknya sembuh. Kalau kita selalu mengeluh kurang, saudara pasti kurang, benar. Tapi kalau saudara percaya, saudara diberkati, tidak pernah mengeluh, saudara pasti juga diberkati Tuhan. Ada orang kalau ditanya, ngeluhnya nggak punya duit dulu, ya. Kalau ditanya dia punya duit tapi ngaku nggak punya duit. Dia selalu ngeluh, ini kurang. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak jemaat, mari kita memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang kita hidupi melalui firman Tuhan. Sebab kalau firman itu tidak kita hidupi dengan firman Tuhan, itu akan mati. Kata husios itu menunjukkan iman yang hidup yang kita hidupi dengan firman. Kata husios itu hidup yang tidak dapat berlangsung tanpa firman. Mari kita datang pada Tuhan dengan motivasi yang benar, melayani dengan benar. Sadar siapa kita. Kalau kita boleh percaya pada Tuhan itu satu anugerah. Kita percaya firman-Nya berkuasa. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan dapat menilai bobot iman kita. Tuhan tahu bobot kerinduan kita untuk melayani. Bobot bagaimana kita memberikan sesuatu bagi Tuhan. Kualitas iman kita jelas terpantau. Dan kualitas iman itu tidak tergantung pada Tuhan. Kualitas iman itu tergantung pada diri kita. Kita mau mempertumbuhkan iman itu atau tidak. Amin. Kami ingin masuk dalam hadirat. Kami ingin masuk dalam hadirat. Kami ingin dipulihkan Tuhan. Rohani yang suam, doa yang tidak naik, hari ini dipulihkan. Mereka yang sudah lama tidak berdoa dan mencari Tuhan, hari-hari dipenuhi dengan kejengkelan dan kekesalan, hari ini dipulihkan. Terpujilah Engkau Allah Israel, terpujilah Raja di atas segala raja.
nananian rohasiana siana musuara nama siara nama sohana masia nama yara siara rohas. Bagi saudara yang sakit, saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sohamana itu tasina netana nia namaya suana yosea. Siara nama siana tu suana masi. Jangan lagi berkata doaku tidak didengar. Jangan lagi engkau membimbangkan Tuhan. Seberapa jemaat Tuhan yang mengangkat tangan karena sakit, apapun penyakitnya, dalam nama Yesus disembuhkan. Bagi mereka yang belum mendapatkan seorang anak atau menginginkan seorang anak, dalam nama Yesus buah kandungannya dibuka siang ini. Sahota menaito sito nono niana rosia namasia isi sinauta siara namasi. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Dia sanggup berbuat apapun juga. Bapak terima kasih. Adakah pergumulan dalam rumah tanggamu? Angkat tanganmu. Hamba tidak tahu seberapa banyak jemaat yang mengangkat tangan karena ada pergumulan rumah tangga. Kami percaya hari ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Doa istri buat suami, doa buat suami buat istri didengar Tuhan. Doa mereka buat anak-anaknya didengar Tuhan. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang sekolah dan kuliah, ajar mereka sekolah dan kuliah dengan benar. Sebab masa depan ada dalam tangan mereka. Sekarang kami bersama jemaatmu mengangkat tangan buat hambamu Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang saat ini terbaring dan tidak berdaya di rumah sakit. Doa kami di dalam nama Yesus dari GBI di tempat ini, Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Banyak orang yang masih memerlukan beliau Tuhan. Hamba di tempat ini bersama jemaatmu mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengar hari yang semakin membaik keadaannya. Dan kami percaya beliau milik-Mu. Kami percaya Tuhan beri kesembuhan. Bapak terima kasih. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Bapak Presiden kami Bapak Prabowo Subianto, Tuhan berikan hikmat bersama wakil dan para menteri, agar negara ini terus tetap tenang dan aman, semakin nyata. Perekonomian semakin membaik. Kami boleh beribadah dengan leluasa, bahkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bumi Indonesia. Terjadi KKR di mana-mana karena sungguh Allah bekerja melalui pemerintahan kami yang baru. Bapak, sebelum jemaatmu pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Ajar jemaat Tuhan memberi persembahan dengan tulus. Berapa nominal Tuhan tidak melihat, tapi motivasi yang murni, kasih yang besar untuk pelayanan di tempat ini. Allah berkati mereka sekalian. Pimpin kami pulang sampai ke rumah kami masing-masing dan dengan selamat. Dan para staf gembala akan mengkritisi kembali pelayanan yang sudah ada. Tuhan menyertai rapat sebentar dan nama-Mu dipermuliakan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai daripada Allah Bapa, dalam kasih Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Yesus menyebut kita, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.